Di saat usia tanaman cabai 15 HST dan 20 HST, saya melakukan pemupukan dan penyepraian agar tanaman cabai bisa tumbuh dengan normal dari serangan penyakit maupun hama di masa-masa vegetatif. Di saat inilah tanaman cabai memerlukan perawatan khusus dari segi pemupukan dan penyepraian. Halo saudaraku, dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Sekarang di usia cabai ini berusia 20 HST, bahwa tanaman sudah terlihat hijau segar, daun sudah besar dan batang pun kokoh, tunas sudah mulai bermunculan. Bersyukur bahwa tanaman cabai ini bisa tumbuh dengan normal meski di musim kemarau. Tentunya di saat musim kemarau dan musim penghujan, pertumbuhan juga akan berbeda. Biasanya bila di musim penghujan, pertumbuhan akan lebih cepat, subur. Dikala musim kemarau, pertumbuhan agak terlambat dan sedikit pendek. Ketika tanaman cabai berusia 15 HST, saya melakukan pemupukan dan penyepraian. Untuk pemupukannya, saya memberikan yang berunsur fosfat, saya mix dengan kalsium, dan saya tambah dengan asam humat. Saya menggunakan yang berunsur fosfat dengan dosis 3 sendok makan, dan kalsiumnya saya juga menggunakan 3 sendok makan, asam humatnya 1 sendok makan setiap 20 liter airnya. Itulah pemupukan di waktu umur 15 HST, di mana di waktu ini peran fosfat sangat dibutuhkan tanaman untuk membentuk akar baru dan mengeluarkan tunas-tunas baru, serta saya menambah kalsium agar pH tetap normal, karena diingat ini lahan bekas. Asam humat pun juga sangat bagus untuk pertumbuhan ataupun penyuburan tanahnya, jadi nutrisi yang kita berikan bisa terserap dengan sempurna. Ketika tanaman cabai ini 15 HST, saya menggunakan dengan kocoran ini sebanyak 80 sampai 100 ml per tanaman. Tanaman cabai di lahan ini berjumlah sekitar 1200 pohon. Di saat tanaman cabai berumur 15 HST, saya melakukan penyepraian dengan fosfat sebanyak 2 sendok makan. Saya menggunakan fosfat dengan merek dagang Ultradap yang kandungannya nitrogen dan fosfat, lebih banyak fosfatnya. Dan untuk berunsur mikro, saya menggunakan dengan merek Java Green dengan dosis juga sama 2 sendok makan, karena di masa seperti ini tanaman juga membutuhkan yang berunsur mikro maupun makro. Untuk pengendalian hama di tanaman cabai ini, saya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin sebanyak 10 ml dari merek dagang A Basel. Inilah penyepraian saya di waktu umur 15 HST agar tanaman cepat bertumbuh dengan baik, normal, dan terhindar dari serangan hama. Meskipun tanaman cabai ini tidak tahan virus ataupun bule, tapi semoga dengan
treatment seperti ini bisa mengurangi, karena saya juga paham di tempat saya ini, di lingkungan ini banyak yang terkena virus Gemini ataupun bule. Saudaraku, setelah penuangan nutrisi dan insektisida, lakukan pengadukan dan gunakan dosis yang disarankan sesuai pertumbuhan tanaman. Jangan terlalu berlebihan agar tidak terjadi overdosis pada tanaman kita, apalagi di musim kemarau, bila mana kita menggunakan insek maupun fungi. Lebih berhati-hati dalam penggunaannya, apalagi yang berbentuk cairan minyak, karena cairan minyak bila terlalu banyak akan menyebabkan overdosis, daun akan kering, bisa-bisa terjadi kematian, saudaraku. Saya di masa vegetatif ini melakukan pemupukan dan penyepraian dalam satu hari. Waktu pagi saya melakukan pemupukan dan sorenya langsung saya melakukan penyepraian. Inilah perawatan tanaman cabai di waktu usia 15 HST, di mana di waktu ini saya melakukan pemupukan dan penyepraian. Ketika tanaman cabai berusia 20 HST, saya juga melakukan pemupukan. Dalam video ini saya rangkum jadi satu, aplikasi pupuk dan spray di waktu umur 15 dan 20 HST. Untuk penyepraian saya akan melakukan di saat tanaman cabai ini sekitar berumur 27 atau 28 HST. Tangki kita penuhi, dan jangan lupa saudaraku semua, bila tangki sudah penuh, lakukan pengadukan kembali agar larutan nutrisi dan pestisida yang kita masukkan dalam tangki bisa bercampur dengan sempurna. Bila diaplikasikan tidak terjadi masalah pada tanaman kita, saudaraku. Di saat tanaman cabai berusia 20 HST, saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk yang berimbang, dan masih saya tambah pupuk kalsium yang berbentuk nitrat. Untuk lahan bekas, saya menambahkan fungisida untuk mencegah kelayuan, meskipun di musim kemarau ini. Di pengocoran pupuk usia 20 HST, saya menggunakan pupuk yang seimbang NPK yang bermerek dagang dari Cap Tawon, dan saya menggunakan kalsium nitratnya dari merek dagang Cantik, dan saya tambah fungisida untuk mencegah kelayuan meskipun di musim kemarau, karena mengingat lahan ini lahan bekas, saudaraku. Untuk pupuk NPK seimbang 16-16 dari Cap Tawon ini, saya menggunakan dengan satu gelas cup yang berukuran 120 ml, saudaraku. Dan untuk kalsium nitratnya saya juga menggunakan ukuran satu gelas yang 120 ml juga. Untuk fungisidanya saya menggunakan dengan bahan aktif chlorothalonil dari merek dagang Sagrinil. Saya menggunakan fungisida ini bertujuan untuk mencegah kelayuan di tanaman cabai, karena di tempat saya ini bila musim hujan airnya masuk dari arah timur dan selatan, karena tempat ini yang paling ujung. Untuk bahan aktif
Chlorothalonil fungisidanya saya menggunakan sekitar 1 sendok makan. Karena saya lupa tidak membawa sendok, saya menggunakan takaran yang 25 mili takaran pestisida itu, saudaraku. Inilah pemupukan di waktu umur 20 HST. Saya menggunakan pupuk yang berimbang agar tanaman bisa tumbuh dengan merata, dan saya menggunakan kalsium nitrat karena kalsium yang berbentuk nitrat akan lebih cepat terserap oleh tanaman maupun tanah, jadi tanah lebih stabil, pH normal. Bila pH normal, tanaman akan berkembang dengan baik. Dan saya menggunakan fungisida untuk mencegah kelayuannya karena ini di lahan bekas. Setelah semua larutan masuk, kita aduk sampai larut. Sebenarnya pupuk NPK ini cepat larutnya, saudaraku, apalagi ditambah kalsium akan lebih mudah lagi untuk melarutkannya. Ember ini berukuran 20 liter air. Saya akan menggunakan per tanaman 120 mili sampai 100 mili per pohonnya. Baiklah, cukup sekian dulu video kali ini, video perawatan dan pemupukan di saat cabai berumur 15 HST dan 20 HST. Saya jadikan satu, saya rangkum jadi satu. Semoga bisa bermanfaat untuk saudaraku semua, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya untuk saudaraku semua yang belum like, komen, dan subscribe-nya, agar tidak ketinggalan video-video dari IM88. Bila merasa video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lain. Bisa juga untuk berbagi pengalaman, mungkin cocok dengan yang saya lakukan ini, karena saya melakukan aplikasi seperti ini sudah melalui uji coba dari tanaman yang dulu-dulu, apa yang bagus di musim ini, dan di tempat ini lahannya gimana sudah saya coba, ternyata juga efisien dan lebih irit. Baiklah, sekian dulu. Salam petani sejahtera.